Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bahasa daerah mempengaruhi seseorang berbahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas meliputi bahasa daerah, interferensi, campur kode, dan contoh penggunaan dalam percakapan sehari-hari. Pengertian bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat di wilayah tertentu. Bahasa ini berkembang dari kebiasaan dan budaya setempat. Fungsi bahasa daerah yang pertama sebagai alat komunikasi, sebagai identitas budaya dan menghubungkan hubungan antara sesama. Yang ketiga ada pengaruh ke bahasa Indonesia. Walaupun kita bisa berbahasa Indonesia, bahasa daerah tetap mempengaruhi seseorang berbahasa Indonesia. Pengaruhnya terlihat dari pemilihan kata, cara mengucapkan kata, dan susunan kalimat. Yang keempat ada interferensi. Saya akan menjelaskan interferensi, yaitu unsur bahasa daerah saat kita berbicara bahasa Indonesia. Menurut Keir, ini terjadi karena bahasa daerah sudah terbentuk sejak kecil. Contoh-contoh penggunaan dalam bahasa pagar alam yaitu kata ngapo, dak, mano, lupe, dan guma. Biasanya penutur tidak sadar saat menyampurkan kata-kata tersebut. Selanjutnya ada campur kode. Campur kode berbeda dari interferensi. Kalau campur kode, penuturnya sengaja memasukkan kata daerah ke bahasa Indonesia agar terlihat lebih nyaman karena lawan bicaranya lebih paham. Selanjutnya ada pengaruh pada kosakata. Pengaruh bahasa pagar alam paling jelas terlihat pada kosakata. Contohnya, mano yang artinya mana, dak artinya tidak, guma kanten artinya rumah teman, pergi artinya pergi, motor artinya motor, dan lain-lain. Contoh percakapan yang saya dengar adalah, kemana? Kau tadi om lihat kau udah ada di ruang tamu. Dijawab, aku tadi pergi ke guma kanten, nggak mengumpulkan tugas. Itu adalah salah satu contoh yang saya ambil. Selanjutnya ada pengaruh pada pengucapan atau logat. Selain kosakata, logat juga sangat berpengaruh pada penutur bahasa pagar alam. Biasanya juga intonasinya khas saat berbicara. Walaupun mereka menggunakan bahasa Indonesia, aksennya tetap menunjukkan asal daerah. Yang terakhir ada kesimpulan pada struktur kalimat. Kadang struktur kalimat bahasa Indonesia ikut berubah karena pengaruh bahasa daerah. Contohnya, sudah kau makan tadi? Belum kulihat kau sentuh nasi itu. Ponakannya jawab, belum om, tadi langsung pergi, inilah lapar pula. Pola kalimat seperti inilah atau lapar pula adalah kelas penggunaan bahasa daerah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini bahwa bahasa pagar alam sangat mempengaruhi cara penuturnya menggunakan bahasa Indonesia. Pengaruh terlihat dari kosakata, logat, dan struktur kalimat. Fenomena interferensi dan campuran kode terjadi karena bahasa daerah digunakan sejak kecil dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahasa daerah juga penting karena menjadi identitas budaya serta membuat hubungan sosial menjadi lebih dekat. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengaruh bahasa daerah, khususnya bahasa pagar alam, terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bahwa bahasa daerah bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga bagian penting dari identitas dan kebiasaan penuturnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Saya akhiri presentasi ini. Sekian.